Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, penyediaan Allah di masa sulit. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan dari Matius 10 ayat 28 sampai ayat 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali musim pancaroba. Bukan hanya tentang panas dan dingin sekarang, kalau musim itu bukan tentang cuaca saja, tetapi juga bisa berkaitan dengan suhu politik, ekonomi, keamanan, stok makanan, jaminan kesehatan. Semuanya pun mengalami yang namanya pancaroba. Kadang ada stok, kadang tidak ada stok, begitu ya. Nah, keadaan dan kondisi yang labil seperti ini membuat sebagian orang menjadi takut terhadap berbagai ancaman, takut kelaparan, takut krisis, takut penyediaan yang tidak ada jaminan siapa-siapa lagi, gitu ya. Nah, tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan adanya penyediaan Allah di masa sulit. Kita melihat hal yang pertama-tama dari ayat yang ke-28. Allah berkuasa atas tubuh dan jiwa. Tidak perlu gentar menghadapi situasi genting, karena Allah lah yang berkuasa di dalam hidup kita, berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Allah yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita ini artinya apa? Walaupun mungkin satu saat tubuh kita diizinkan untuk mengalami kelaparan dan mengalami kesulitan, sakit penyakit dan sebagainya, tetapi jiwa kita tidak demikian. Jiwa kita ini akan hidup selama-lamanya yang bersama dengan Tuhan ya. Apabila sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa kita tidak akan pernah mati. Nah, itu jaminan dari Tuhan. Kalau tubuh ya satu saat bisa aus, satu saat bisa mati. Nah, kemudian kita juga tetap harus menjadi orang yang selalu waspada ketika kita mengandalkan seluruh keberadaan kita dengan berkata, maka tenanglah jiwaku. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak mengingat Tuhan, tetapi mengingat bahwa di gudang kita masih banyak persediaan makanan, di tabungan kita masih banyak investasi dan sebagainya, lalu kita berkata, stok saya 7 keturunan pun tidak akan habis. Nah, yang seperti ini yang perlu diwaspadai. Karena apa? Karena segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita bisa hilang dalam sekejap. Tetapi jaminan di dalam Tuhan tidak akan pernah diambil daripada kita. Nah, sejarah gereja menjadi saksi yang hidup ya. Bagaimana justru di tengah-tengah kesulitan banyak sekali gereja akhirnya bertumbuh. Artinya kita adalah gereja Tuhan. Kita ini adalah orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan, itulah gereja. Nah, justru melalui kesulitan Tuhan Allah melatih otot-otot rohani kita. Tuhan melatih supaya kita semakin hari tumbuh semakin stabil begitu ya, tidak labil. Tidak hanya hidup enak, tetapi ada masanya kita mengalami kegersangan, ada masalahnya kita mengalami kesulitan. Sesungguhnya itu adalah ujian-ujian di dalam hidup kita yang nantinya akan membawa kita untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah suatu penyediaan dari Tuhan supaya
apa yang kita perhatikan bukan hanya hal-hal jasmani saja, tetapi juga yang berkaitan dengan kerohanian dan kebutuhan jiwa kita. Nah, sekarang bagaimana cara pandang kita sendiri? Apakah kita sendiri melihat dengan cara pandang yang sama dari kacamata Allah, bahwa di dalam setiap keadaan Allah tetap beserta dengan kita, Allah tetap menyediakan segala yang dibutuhkan untuk kita semuanya. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-29 sampai 30, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap diri kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Dan kita melihat informasi yang Alkitab berikan kepada kita, manusia ini adalah sebagai puncak ciptaannya. Artinya apa? Tuhan memahkotai ciptaannya, yakni manusia, dengan kemuliaan dan hormat. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, image of God. Jadi kita ini menyandang atribut moral Allah, menyandang segala sesuatu yang mulia. Nah, jadi dalam hal ini harusnya kita dapat berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Kita dapat merasa seperti yang Allah rasakan. Tetapi sering sekali ya kita harus meraba-raba seperti di dalam lautan, atau meraba-raba mencari jarum di tengah-tengah jerami begitu ya. Nah, itu adalah pertanda bahwa kita masih sangat muda, masih sangat batita atau balita gitu di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mestinya setelah kita bertumbuh dewasa secara umur biologis, pengenalan kita akan Tuhan juga harusnya juga sudah dewasa. Kita tahu kehendak Tuhan di dalam musim apapun juga di dalam kehidupan kita. Nah, Allah mengatakan agar kita jangan khawatir. Karena apa? Karena kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Nah, kenapa dikatakan lebih berharga daripada burung pipit? Kenapa bukan burung raja wali ataupun burung yang lain? Nah, burung pipit ini sebenarnya boleh dikatakan sangat murah harganya. Karena dijual seduit, ya 2 ekor ya, 2 ekor itu seduit ya. Jadi sangat murah sekali, setiap orang dapat membeli berapa ekor sekaligus burung pipit. Dan kita lebih berharga daripada burung pipit. Nah, kenapa Allah mengatakan hal yang demikian, saudara? Karena Allah ingin mengajarkan bahwa Dia ini adalah Allah yang omniscience ya. Allah yang maha tahu. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu setiap apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi keinginan beda dengan kebutuhan. Sering sekali kita ingin ini, ingin itu, dan Tuhan tidak kabulkan. Karena apa? Karena sesungguhnya itu bukan kebutuhan kita. Nah, jadi Tuhan memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus percaya ketika Allah mengatakan kita lebih berharga daripada burung pipit, kita artinya dapat berpikir seperti Allah yang maha tahu. Walaupun kita nggak maha, setidaknya kan kita bisa belajar firman Tuhan untuk mengetahui maksud dan rencana Tuhan, kan begitu ya. Nah, kemudian Tuhan juga ingin mengajarkan kita bahwa Dia adalah Allah yang teisme versus Allah yang deisme. Nah, apa ini ya? Ini biasanya ada di dalam pelajaran teologi. Nah, Allah yang teisme itu adalah Allah yang aktif, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Allah yang senantiasa memelihara keberlangsungan ciptaannya, termasuk manusia yang sangat dikasihinya. Tidak mungkin Dia adalah Allah yang alfa, Allah yang alpa ya, Allah yang lupa hadir di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah penjaga yang tidak pernah tertidur. Allah kita ini adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Allah yang Immanuel, Allah yang teisme. Nah, versus deisme. Allah deisme yang bagaimana? Nah, Allah yang deisme ini adalah Allahnya bukan seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Yakni Allah yang digambarkan seperti seorang tukang jam. Jadi Allah ini adalah digambarkan seperti seorang pembuat arloji ya, tukang jam begitu. Selesai dia membuat jam, lalu jam dipasangi baterai, lalu jam itu bisa berjalan sendiri. Nah, Allah itu dilukiskan seperti Allah yang deisme, itu adalah Allah yang akhirnya bertopang tangan, bertopang dagu, kemudian Allah yang tertidur. Karena apa? Karena ciptaannya bisa berjalan sendiri. Allah yang sudah tidak peduli lagi kepada ciptaannya. Allah yang tahu bahwa nanti kalau jam kehidupan sudah habis, sudah selesai, nanti Allah baru bangun begitu. Nah, ini
bukan Allah seperti yang dilukiskan oleh Alkitab. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif, Allah yang senantiasa peduli, sehingga setiap diri kita ini akan terpelihara selama-lamanya. Nah, apakah saudara percaya kepada Allah yang memelihara kita? Bacalah firman-Nya dan klaimlah firman-Nya. Ada berapa banyak janji-janji firman yang bisa menjadi nyata di dalam hidup kita. Tetapi jangan hanya sekedar mengklaim firman Tuhan. Kita kewajibannya adalah harus hidup sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Harus taat kepada firman Tuhan, ya. Jadi sering sekali banyak anak Tuhan yang berpikir, oh Tuhan janji ini dan itu, ya. Tetapi setelah diklaim kok nggak jadi-jadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah taat? Nah, kita merefleksi diri, ya. Apakah diri kita sendiri sudah taat atau belum? Lalu yang ketiga, mengakui kedaulatan Allah. Ayat 32 sampai 33, di saat Allah hadir di dalam kehidupan kita yang serba sulit seperti masa sekarang ini, Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, namun kita juga perlu mengakui kedaulatan Allah. Jadi Allah ini berkuasa di bumi dan di surga. Kita harus mengakuinya, dialah yang mengendalikan roda kehidupan di dunia. Dialah yang mengendalikan sejarah kehidupan umat manusia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali bentuk penyangkalan yang baru ya di dalam kehidupan kita. Misalnya dengan gaya hidup ateis. Bangun tidur dan tidur lagi kita tidak pernah mengucap syukur, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Itu sebenarnya adalah bentuk yang baru ya. KTP kita beragama Kristen, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita ateis. Nah, itu adalah bentuk penyangkalan yang baru terhadap Tuhan. Nah, sering sekali bentuk penyangkalan kita bukan melalui verbatim, bukan melalui kata-kata, aku nggak percaya kepada Tuhan, bukan seperti itu, tetapi melalui lifestyle, melalui gaya hidup. Nah, sekarang gaya hidup kita mencerminkan orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak. File Allah itu sangat canggih loh saudara. Komputer yang canggih saja diciptakan oleh manusia, apalagi Allah yang lebih daripada manusia. Dia memiliki file yang canggih yang dapat mencatat setiap perbuatan kita, yang dapat mencatat setiap gaya hidup kita. Nah, apakah kita ini sadar dan ngeh dan aware bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, filenya itu terekam dengan jelas di dalam filenya Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa roda zaman terus berputar. Masa-masa sulit selalu ada. Mari kita menyikapinya dengan mengakui bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Bahwa kita harus bersyukur, kita lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan dapat menghitung dan mengetahui seberapa helai, seberapa lembar rambut yang ada di kepala kita ini. Masakan Tuhan tidak peduli kepada kebutuhan kita yang lebih daripada rambut, ya kan? Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit. Dan kita mengakui kedaulatannya atas kehidupan pribadi, atas kehidupan keluarga, atas kehidupan berbangsa, atas kehidupan berglobal, sedunia. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 melanda dunia ini, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Tugas kita adalah kita mencari apa maksudnya. Tugas kita adalah mencari apa kehendaknya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih memuliakan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.